Eropa adalah benua yang memiliki beragam kebudayaan dan sejarah kehidupan yang sangat menarik. Setiap kota wisata terbaik di Eropa memiliki hubungan yang erat dengan masa lalu dan budaya yang menarik. Tidak bisa disangkal bahwa Anda akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa jika mengunjungi salah satu negara ini. Anda akan menemukan banyak tempat wisata menarik ketika Anda berkunjung ke Eropa. Setiap situs wisatanya memiliki cerita dan momen yang tak terlupakan untuk dibagikan, baik tentang sejarah maupun budayanya. Inilah 10 tempat wisata terpopuler di Eropa. Menara Eiffel. Menara Eiffel merupakan simbol dari kota Paris. Ini adalah pemandangan yang wajib disaksikan ketika mengunjungi ibu kota Prancis. Dibangun antara tahun 1887 dan 1889, dan dirancang oleh insinyur bernama Gustave Eiffel. Menara ini awalnya dibangun untuk menjadi pintu masuk yang mengesankan saat pameran dunia 1889. Menara ini berdiri setinggi 324 meter dan merupakan struktur buatan manusia tertinggi di dunia hingga tahun 1930, sampai Empire State Building mengambil gelar tersebut. Anda dapat naik lift sampai ke dek observasi menara dan menikmati pemandangan Boulevard Paris dan pola taman yang ada di bawahnya yang menakjubkan. Kota Tua Praha. Kota tua abad pertengahan di ibu kota Republik Ceko dipenuhi dengan pemandangan bersejarah, yang menjadikannya tujuan wisata yang populer. Di jantung kota ini terdapat alun-alun kota tua, di mana Anda akan menemukan balai kota tua, yang memamerkan horloge, atau jam astronomi, yang berasal dari tahun 1410. Menjadikannya jam tertua yang masih beroperasi di dunia. Yang menghubungkan kota tua dengan kota kecil Praha di seberang sungai Vltava adalah Jembatan Charles. Konstruksi jembatan dimulai pada 1357, tetapi tidak selesai sampai awal abad ke-15. Di sekitar kota tua, banyak bar dan kehidupan malam yang ramai, menjadi tempat yang menyenangkan untuk bersantai setelah gelap. Basilika Santo Petrus. Terletak di kota Vatikan, Basilika Santo Petrus adalah gereja terbesar di dunia, dan salah satu karya paling terkenal dari arsitektur Renaissance Italia. Konstruksi monumen ini dimulai pada tahun 1506, dengan salah satu arsiteknya tidak lain adalah Michelangelo. Disinilah Paus Paulus berbicara kepada puluhan ribu jamaah yang memadati lapangan Santo Petrus yang berdekatan. Basilika saat ini menggantikan Basilika Santo Petrus yang lama, yang berdiri di tempat yang sama dari sekitar tahun 360 Masehi. Gereja itu sendiri diperkirakan dibangun di atas makam Santo Petrus. Kanal Venesia. Venesia adalah kota kanal asli. Kota kanal lain di dunia, tidak ada yang lebih keren jika dibandingkan dengan Venesia. Kota tergenang air yang penuh teka-teki ini adalah tempat lebih dari 150 saluran air dan 400 jembatan, termasuk Bridge of Sighs yang terkenal. Kanal utama di Venesia adalah Grand Canal, sepanjang 2 mil, yang mengalir melewati Saint Mark's Square, dan dipagari dengan beberapa arsitektur bersejarah Venesia, dari abad pertengahan hingga barok. Para pendayung gondola menyepak pengunjung berkeliling, dengan mengenakan kemeja bergaris dan topi berpinggir lebar. Tetapi perahu di sungai tidak hanya untuk turis, mereka juga menggunakan perahu tersebut untuk pekerjaan sehari-hari, seperti mengumpulkan sampah yang berserakan. Istana Versailles. Versailles merupakan monumen yang tiada duanya. Dalam hal istana,
Versailles pasti menempati urutan pertama. Bangunan megah ini merupakan kediaman utama bangsawan Prancis dari tahun 1682 hingga Revolusi Prancis 1789. Bagian luar kastil berornamen mempesona, tetapi interiornya tidak kalah mengesankan. Beberapa ruangan di dalam bangunan sama terkenalnya dengan istana itu sendiri, seperti Hall of Mirrors, dengan dekorasi emasnya yang mewah. Taman geometris Versailles diselingi dengan pohon-pohon berbentuk kerucut dan dijalin sebagai kanal dan air mancur. Fjord Norwegia. Salah satu alasan utama banyak orang yang ingin berwisata ke Norwegia adalah untuk melihat fjordnya yang megah. Dibentuk oleh gletser selama 2,5 juta tahun, lembah berbentuk huruf U yang menjulang tinggi dan tebing berukirnya menciptakan lanskap menakjubkan, yang hampir terlalu besar untuk dinikmati. Norwegia menawarkan lebih dari 1000 fjord, hanya sebagian yang dikunjungi secara massal seperti Hardangerfjord dan Geirangerfjord. Naik kapal pesiar merupakan cara yang paling asyik untuk melihat dinding fjord yang menjulang tinggi saat kapal meluncur di atas air. Atau, hiking di atas fjord menawarkan pemandangan luas dari lanskap yang luar biasa. Alhambra. Dibangun di atas reruntuhan benteng Romawi pada tahun 889 Masehi, Alhambra adalah istana kombinasi dan benteng yang terletak di Granada, Spanyol. Selama hampir 1000 tahun, sebagian besar semenanjung Iberia diperintah oleh bangsa Moor Islam, dengan Andalusia menjadi wilayah yang paling lama mereka kuasai. Saat ini, Anda dapat menjelajahi bentengnya, seperti bagian tertua dari benteng, memanjat menara pengawasnya, menjelajahi taman dan halaman Moor yang menakjubkan, dan melihat hal yang mengagumkan pada pola geometris yang halus di seluruh kompleks. Latar belakang Sierra Nevada membuat Alhambra jauh lebih mistis. Hagia Sophia. Selama hampir 1000 tahun, Hagia Sophia adalah katedral terbesar di dunia dan masih merupakan struktur yang fantastis untuk dilihat. Awalnya dibangun sebagai katedral Ortodoks Timur pada tahun 537 ketika Istanbul bernama Konstantinopel. Hagia Sophia menjadi masjid Ottoman dari tahun 1453 hingga tahun 1934. Kemudian dijadikan museum dan saat ini kembali lagi dijadikan masjid. Kubah Hagia Sophia adalah keajaiban tersendiri, dan bangunannya secara keseluruhan sangat mencerminkan arsitektur Bizantium, serta warisan tambal sulam Istanbul. Jika berjalan di sekitar gedung ini, Anda dapat dengan mudah menikmati sejarah kota dengan mural dan artefak yang menarik. Akropolis. Akropolis di Athena adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Bukit monumental ini merupakan lokasi sejumlah situs kuno yang berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi. Beberapa atraksi yang memahkotai Akropolis termasuk kuil Athena Nike, Erechten, dan tentu saja Parthenon. Dibangun di puncak Kekaisaran Athena pada 447 sebelum Masehi, Parthenon adalah simbol Yunani dan sangat mengesankan dengan kolomnya yang tak terhitung banyaknya. Didedikasikan untuk Athena, Akropolis menjadi gereja pada abad ke-6 Masehi dan masjid pada 1460-an setelah invasi Ottoman. Setelah malam tiba, Akropolis menyala dengan cahaya, yang dapat dilihat di sekitar Athena. Kolosseum. Kolosseum adalah simbol yang sempurna dari kekuatan Kekaisaran Romawi saat berada di puncaknya. Berasal dari tahun 72 Masehi,
Gedung ini dirancang untuk menampung 50.000 penonton, dan pada saat itu merupakan amfiteater terbesar yang pernah dibangun. Di sini, segala macam tontonan publik ditampilkan. Mulai dari perburuan hewan dan eksekusi, hingga pertarungan gladiator yang berdarah-darah. Pertunjukan di sini bahkan diisi dengan air untuk pertempuran laut tiruan. Meski bisa dibilang reruntuhan, Kolosseum masih menjadi ikon Roma. Masuklah ke dalam lengkungan dan ikuti tur, strukturnya yang mengesankan. Duduk dan bayangkan diri Anda sebagai penonton di zaman Romawi yang sedang menyaksikan pertunjukan besar serta berbagai tontonan menarik yang berlangsung di dalam ring. Itulah 10 tempat wisata paling populer di Eropa. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.